Halo semua, kenalin, aku Kak Gani. Kalian semua apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sekarang aku akan ngejelasin materi tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya perubahan benda. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu kali ya, supaya materi yang disampaikan bisa berkah dan terserap dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung aja kali ya kita mulai. Perubahan benda. Nah, coba perubahan benda itu ada apa aja sih? Coba kalian jawab. Nah, iya, ada banyak banget perubahan benda. Kayak menguap, misalnya air yang direbus, atau mencair, kayak es batu yang mencair gitu. Nah, cuman di sini kita akan fokusnya ke faktor-faktor perubahan benda. Nah, ada 3 faktor nih penyebab perubahan benda. Ada pembusukan, pelapukan, dan perkaratan. Sekarang kita fokusin ke pembusukan dulu. Next. Pembusukan itu apa sih, Kak? Nah, pembusukan itu adalah proses perubahan bentuk benda dikarenakan oleh bakteri pembusuk. Pembusukan itu biasanya terjadi pada benda-benda organik seperti daun-daunan, makanan, dan berbagai macam benda-benda organik lainnya. Pembusukan itu sendiri juga dibagi dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan seperti proses pembuatan pupuk kompos dan juga proses pembusukan makanan oleh bakteri E. coli di usus kita. Kalau yang merugikan contohnya apa? Contohnya tuh ada kayak makanan-makanan yang busuk dan masalah kayak buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Next. Nah, sekarang pelapukan. Pelapukan itu apa? Nah, pelapukan itu proses perubahan benda yang disebabkan oleh berbagai faktor. Biasanya terjadi pada kayu. Pelapukan itu sendiri dibagi menjadi dua, ada pelapukan fisika dan pelapukan biologi. Kalau pelapukan fisika itu adalah pelapukan disebabkan oleh angin dan air. Sementara pelapukan biologi adalah pelapukan yang disebabkan oleh pohon, lumut, rayap, dan sebagainya. Karena pelapukan ini, kayu yang sebelumnya kuat dan kokoh menjadi lebih rapuh dan gampang hancur. Kurang lebih seperti itu. Nah, next. Sekarang kita akan membahas tentang perkaratan. Nah, kalau perkaratan ini apa? Perkaratan adalah benda yang khususnya logam berubah bentuknya dikarenakan terjadinya oksidasi karena bersentuhan dengan air ataupun udara. Nah, ingat ya, perkaratan ini terjadi hanya pada benda-benda logam seperti besi, tembaga, dan kuningan. Dan penyebab perkaratan ini tadi yang seperti kakak sebutkan sebelumnya, karena ada kelembapan udara dan juga karena logamnya terkena air. Gimana sih Kak cara mencegah perkaratan ini? Banyak sebenarnya cara mencegah perkaratan. Cuman salah satunya yaitu melapisi logam tersebut dengan cat. Karena dengan adanya lapisan cat, logam tidak bersentuhan langsung dengan udara. Next. Nah, sekarang materi selanjutnya, kesesuaian sifat dan kegunaan benda. Ayo adik-adik coba sebutin, ada apa aja sih sifat benda? Iya, banyak banget ya sifat-sifat benda ini. Ada yang kuat, ada yang gampang hancur, dan lain-lain. Coba next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sifat-sifat benda. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang lentur, ada yang kaku, ada yang kedap air, ada yang tidak kedap air. Ada juga yang menghantarkan panas dan juga tidak menghantarkan panas. Nah, sifat-sifat benda ini berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Contohnya deh, misalnya meja. Kenapa meja dibentuk dengan
kuat dan keras gitu. Karena meja itu berfungsi untuk menopang benda-benda yang ada di atasnya. Coba misalnya mejanya bentuknya lunak, kan pasti barang-barang di atasnya kan bakal jatuh, ya nggak sih? Nah, dari karena itu, setiap-tiap benda ini memiliki sifat-sifat sesuai dengan kegunaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke latihan soal kali ya. Coba next. Nah, perubahan benda terjadi akibat. Coba, kakak kasih waktu berpikir. Kalian coba ingat baik-baik penjelasan kakak tadi sebelumnya. Udah, ayo kita jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jawabannya A, proses penguraian benda. Ini ingat baik-baik karena seperti yang tadi itu, pelapukan itu kan kayunya terurai, dan pembusukan itu juga benda-benda organiknya juga terurai, seperti itu. Lanjut kali ya ke nomor 2. Nah, benda di bawah ini yang mengalami pembusukan adalah, coba kalian teliti nih. Kakak kasih waktu berpikir lagi deh. Udah? Ayo kita jawab bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Jawabannya D, daun-daunan. Kenapa nggak plastik, Kak? Karena plastik bukan bahan organik. Dia bahan anorganik yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Kuningan dan tembaga juga bukan, karena mereka logam. Mereka mengalaminya perkaratan, bukan pembusukan. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Pembusukan terjadi akibat proses penguraian bahan oleh, ini yang tadi udah kakak sebutin sebelumnya di yang pembusukan ya, ingat baik-baik. Perlu kakak kasih waktu berpikir lagi? Oke, bentar kakak kasih. Udah, ayo kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jawabannya A, bakteri. Ingat kan, pembusukan itu terjadi karena perubahan suatu benda yang disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, pelapukan mengakibatkan kayu yang semula kuat menjadi. Nah, di sini kalian harus teliti sih. Karena jawabannya ya agak rancu gitu. Kasih waktu berpikir kalau yang ini. Udah? Oke, langsung aja ya. Jawabannya 1, 2, 3. D, rapuh. Pasti ada beberapa dari kalian yang jawabnya berpuing-puing, bukan? Sebenarnya nggak salah, cuman lebih benernya tuh rapuh, karena kayu yang mengalami pelapukan belum tentu bisa sampai berpuing-puing. Karena juga pelapukan tuh biasanya membuat kayu cuma menjadi bolong-bolong doang, nggak nyampe berpuing-puing gitu sih. Lanjut ke nomor 5. Nomor terakhir nih, pembusukan yang menguntungkan, misalnya pada. Ini juga tadi udah kakak sebutin di bagian pembusukan, ingat baik-baik ya. Langsung aja kali. 1, 2, 3. Jawabannya A, pembuatan pupuk kompos. Kalau misalnya ada yang jawab pembuatan tempe, sebenarnya nggak salah. Cuman ini sebenarnya kalau belum diajarin, dan mungkin kalian bakal tahu di pelajaran-pelajaran atau pertemuan berikutnya tentang pembuatan tempe. Next. Nah, mungkin sekian aja dari kakak atas penyampaian materi tentang perubahan benda. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Dan semoga yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Semangat terus belajarnya. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Semangat terus belajarnya. Dadah.